Thailand dan Kamboja bagai dua helai kain dalam satu tenunan agung. Keduanya menghirup udara tropis lembab Asia Tenggara, disinari terik matahari yang sama, dihiasi hamparan sawah hijau permai, serta perkebunan kelapa yang menjulang. Agama Buddha aliran Theravada mengakar kuat di tengah kehidupan spiritual masyarakat, membentuk pola pikir, tata upacara keagamaan, hingga nilai-nilai sosial yang hidup dalam keseharian. Arsitektur kuil-kuil kuno di kedua negeri saling berkisah, prasasti, patung dewa-dewi, dan relief pada dinding candi seolah berbisik tentang kejayaan masa silam, tentang warisan megah dari kerajaan Khmer yang pernah menaungi keduanya di bawah satu payung peradaban besar. Bahasa yang digunakan di wilayah perbatasan saling menyerap kosakata, mencerminkan interaksi lintas budaya yang telah berlangsung berabad-abad. Tari klasiknya, baik Apsara dari Kamboja maupun tarian istana Thailand, mengepakkan tangan dan kaki dalam pola-pola gerak yang seirama, seperti cerminan dari satu tubuh yang terbelah dua. Namun sayang, persaudaraan itu kerap retak oleh sengketa sebuah candi yang bisu. Candi Preah Vihear atau Khao Phraya Vihar dalam bahasa Thailand berdiri megah di tepi tebing pegunungan Dangrek, tepat di perbatasan dua negara yang seharusnya bersaudara. Dibangun pada abad ke-11 Masehi, di masa ketika kejayaan Sriwijaya tengah bersemi di Kepulauan Nusantara, candi ini adalah peninggalan agung kerajaan Khmer. Pahatan dindingnya berkisah tentang Dewa Siwa, sementara menaranya menjulang ke langit, seolah menjadi saksi diam dari masa, ketika kekuasaan Khmer Raya membentang dari Angkor hingga Lopburi. Ironisnya, Candi Preah Vihear justru menjadi pemicu konflik berdarah. Sengketa bermula dari peta buatan Prancis tahun 1907 yang menempatkan candi di wilayah Kamboja. Thailand menolak, tapi Mahkamah Internasional mengesahkannya pada 1962. Masalahnya, akses utama menuju candi justru berada dari sisi Thailand. Konflik berkobar berulang kali. Tahun 2008, saat Kamboja mendaftarkan candi ke UNESCO, konflik kembali meletus. Tahun 2011, tembakan artileri menewaskan puluhan orang. Kedua negara saling menyimpan dendam, di mana Thailand merasa direbut hak sejarahnya. Kamboja bersikukuh mempertahankan kedaulatannya. Juli 2025, kekerasan pecah lagi. Ranjau melukai tentara Thailand. Disusul baku tembak yang menewaskan 32 orang dalam sehari. Ratusan ribu warga mengungsi, rumah sakit hancur, dan darurat militer diberlakukan. Di tengah debu mesiu, kita harus bertanya, apa sesungguhnya nilai dua batu kuno ini hingga nyawa manusia jadi taruhannya? Apakah kemegahan arsitektur abad ke-11 lebih berharga daripada napak warga sipil yang mati di SPBU Sisaket? Apakah kebanggaan nasional atas puing-puing sejarah sepadan dengan air mata 173.000 pengungsi? Candi Preah Vihear mungkin abadi, tapi perdamaian Thailand Kamboja justru makin rapuh. Warisan pemersatu peradaban kuno malah berubah jadi nisan bagi perdamaian dua bangsa bersaudara. Batu, darah, dan ingatan. Mengapa dua candi kuno menjadi medan perang modern? Di punggung pegunungan Dangrek, Candi Preah Vihear dan Ta Muan Thom berdiri bagai raksasa batu yang terlelap. Dindingnya yang ditumbuhi lumut, ukiran Dewa Siwa yang hampir rusak dimakan zaman, dan tangga-tangga curam yang mengarah ke langit, semuanya bisu. Candi-candi ini lahir dari rahim kerajaan Khmer di abad ke-10 hingga 12 Masehi, ketika kekaisaran itu membentang dari delta Mekong hingga dataran Thailand Tengah. Preah Vihear dipersembahkan untuk Dewa Siwa. Ia adalah simbol kosmologis, dibangun di tebing curam 625 meter di atas dataran Kamboja. Posisinya sengaja dirancang agar sejajar dengan matahari equinox sehingga menciptakan iluminasi surgawi di altar utama. Setiap batuannya adalah manifestasi keyakinan bahwa raja adalah Deva Raja atau titisan dewa. Saat Sriwijaya di Nusantara menguasai lautan,
kerajaan Khmer menancapkan tonggak peradabannya di daratan melalui batu. Bagi Kamboja modern, candi-candi ini adalah satu-satunya bukti fisik kejayaan sebelum terjadinya genosida Khmer Merah. Ketika Pol Pot menghancurkan 90% kuil Buddha dan membantai intelektual, Preah Vihear yang terpencil justru selamat. Ia menjadi tiang penyangga identitas nasional, pengingat bahwa mereka pernah menjadi kekaisaran agung, bukan bangsa yang terluka. Di Thailand, narasi serupa hidup, di mana kuil-kuil Khmer di perbatasan adalah saksi bahwa wilayah ini pernah menjadi provinsi Khmer yang dikuasai Siam, terutama era kerajaan Ayutthaya. Batu-batu ini adalah arsip hidup yang membisikkan, "Kami pernah jaya." Akar konflik modern bermula di meja perancang kolonial. Tahun 1904, Prancis yang merupakan penjajah Indochina dan Siam, sebutan lama untuk Thailand, menandatangani perjanjian Franco-Siamese. Dalam perundingan, Prancis mengirim tim survei pimpinan Kapten Bourget, seorang perwira kartografi Prancis, untuk memetakan perbatasan. Disinilah bencana dimulai. Ia membuat keputusan fatal tanpa pernah menyadari konsekuensinya. Kapten Bourget memulai pekerjaannya dengan alat seadanya. Sextan berkarat, kompas analog, dan peta kuno beresolusi rendah. Skala 1:200.000 yang digunakannya, di mana 1 cm di kertas mewakili 2 km di lapangan, terlalu kasar untuk merekam kompleksitas geografi wilayah Dangrek. Ketika sampai pada wilayah Preah Vihear, dia menghadapi teka-teki topografi. Pegunungan itu membentuk punggung bukit alami, secara teori ideal sebagai pembatas alam. Tapi candi itu sendiri berdiri di lereng selatan yang curam, sementara satu-satunya akses praktis justru melalui lereng utara yang landau di wilayah Thailand. Karena tergesa-gesa, Kapten Bourget menarik garis tegas mengikuti punggungan tertinggi, menempatkan seluruh kompleks candi ke sisi Kamboja. Sebuah keputusan yang dibuat tanpa pernah menginjakan kaki di lokasi, tanpa menyentuh batu candi, tanpa melihat bagaimana jalan setapak dari utara. Protes keras segera dilayangkan delegasi Thailand. Dengan mata berkobar, mereka menunjukkan paradoks tak masuk akal. Bagaimana mungkin sebuah candi yang hanya bisa dicapai melalui wilayah mereka tiba-tiba menjadi milik orang lain? Jules Morel, diplomat Prancis, menepis keberatan itu dengan dingin. Peta adalah hukum, katanya dengan arogan khas kolonial, seolah-olah garis di kertas lebih nyata daripada sungai dan bukit di bumi. Prancis kemudian mengerahkan tekanan yang tak bisa dihindari, yaitu ancaman blokade sungai Mekong yang akan mencekik ekonomi Thailand. Akhirnya, pada Maret tahun 1907, dengan pedang Damokles di atas leher, Thailand menandatangani perjanjian itu, mengesahkan peta cacat yang akan menjadi bom waktu sejarah di masa mendatang. Arsip kolonial tahun 1929 membongkar kenyataan pahit bahwa tim Kapten Bourget hanya mencapai kaki bukit sisi Kamboja yang berjarak 15 km dari candi. Penggambarannya tentang Preah Vihear bersumber dari sketsa biksu setempat yang tak paham ilmu geodesi. Dalam laporan resminya ke Paris, sang kapten dengan enteng menulis wilayah itu sebagai tak bernilai ekonomi, hanya tumpukan batu tua, tak menyadari bahwa garis penanya telah mengukir takdir berdarah. Kesalahan ini menjadi monster yang terus membesar karena 3 racun bawaan. Pertama, tidak jelasnya geografis. Garis punggungan dalam peta Bourget bisa ditafsirkan sebagai puncak bukit atau garis kontur tengah, menyisakan zona abu-abu seluas 4,6 km persegi. Kedua, paradoks akses. Secara hukum, candi milik Kamboja, tapi secara fisik hanya terjangkau melalui Thailand. Tahun 1962, ketika Kamboja membawa sengketa ke Mahkamah Internasional atau ICJ, hakim memutuskan berdasarkan peta yang dibuat oleh Bourget itu. Putusan ICJ menyatakan Preah Vihear adalah milik Kamboja, tapi dengan kalimat ambigu, kedaulatan atas candi tidak otomatis mencakup wilayah sekitarnya. Keputusan ini seperti memberi 2 kunci pada satu pintu. Kamboja pegang kunci candi, Thailand kuasai jalan menujunya. Setelah kemerdekaan, ketika bayang-bayang kolonial mulai memudar,
Candi Preah Vihear berubah menjadi pion dalam papan catur politik. Di Kamboja yang baru merdeka, Raja Norodom Sihanouk melihat potensi dahsyat dalam batu kuno itu. Dengan kecerdikan sebagai politikus ulung, ia menyulap candi menjadi simbol perlawanan nasional melawan bayang-bayang dominasi Thailand. Tahun 1959 menjadi titik balik dramatis ketika Sihanouk meluncurkan Operasi Pemulihan Harga Diri. Ia mengirim kontingen tentara kecil berbaris megah menuju candi. Bendera Kamboja berkibar di puncak menara yang selama berabad-abad menjadi rebutan. Aksi ini bukan operasi militer sesungguhnya, melainkan pertunjukan kekuasaan yang dirancang untuk memompa semangat nasionalisme rakyatnya yang masih trauma kolonial. Sihanouk memahami kekuatan psikologis bahwa setiap jengkal batu candi yang direbut menjadi bukti bahwa Kamboja bukan bangsa pecundang. Di seberang perbatasan, militer Thailand membaca langkah ini sebagai peluang emas. Mereka segera menyadari bahwa isu Preah Vihear adalah alat pengalih yang sempurna dari isu-isu dan krisis di dalam negeri. Ketika pemerintahan sipil Bangkok goyah oleh korupsi atau ketidakpuasan publik, jenderal-jenderal segera mengibarkan bendera perang candi. Propaganda sistematis diluncurkan. Media massa diisi dengan narasi sentimental tentang Khao Phraya Viharn, nama Thailand untuk Preah Vihear, sebagai bagian tak terpisahkan dari jiwa bangsa. Gambar candi yang megah ditampilkan di samping lukisan kerajaan Ayutthaya, seolah-olah kedua warisan itu adalah saudara kandung. Setiap kali tekanan politik memuncak, teriakan "Kembalikan Khao Phraya Viharn" bergema dari barak militer hingga ruang sidang parlemen. Tragisnya, rakyat jelata di perbatasan yang tak pernah mengunjungi candi tiba-tiba dicekoki retorika bahwa batu-batu itu adalah jiwa nenek moyang mereka. Sementara politisi dan jenderal berteriak tentang kembalikan kehormatan bangsa, petani kecil di kedua sisi perbatasan hidup dalam paradoks pahit. Di Provinsi Preah Vihear, Kamboja, keluarga Chow yang sudah 3 generasi menggarap ladang di zona sengketa tiba-tiba dituduh menyerobot tanah Thailand. Di desa Phum Srol, Thailand, nenek Lamai harus menyembunyikan foto pernikahannya yang diambil di pelataran candi tahun 1950-an karena dianggap pengkhianatan. Puncaknya terjadi tahun 2008. Saat Kamboja mengajukan Preah Vihear sebagai situs warisan dunia UNESCO, Thailand bereaksi keras. Dalam 48 jam setelah pengumuman resmi, ribuan demonstran didukung diam-diam oleh militer dan Partai Demokrat oposisi mengepung kantor pemerintahan di Bangkok. Mereka membakar boneka Hun Sen, meneriakkan yel-yel Khmer pencuri, dan menggulingkan mobil polisi. Tapi panggung sesungguhnya ada di perbatasan. Di sana, Batalion Artileri ke-12 Thailand mengerahkan tank M48A5 Patton dan meriam howitzer. Posisinya mengarah langsung ke candi. Seorang kapten artileri memberi perintah paradoks. Bidik tapi jauhi batu kuno, hantam posisi Kamboja di bawah lereng. Media kedua negara menjadi corong propaganda yang mematikan. Surat kabar Kampuchea Thmai di Phnom Penh memuat headline "Penjajah Thai incar warisan suci" dengan foto close-up ukiran dewa yang retak. Televisi Thailand menyiarkan liputan khusus berjudul "Tangis untuk Khao Phraya Viharn". Seorang nenek di Sisaket pura-pura menangis di depan kamera sambil memeluk foto hitam putih kakeknya, konon veteran perang 1962, dengan narasi, "Dia mati karena candi ini dirampok." Padahal, investigasi jurnalistik belakangan membuktikan sang nenek tak pernah mengunjungi candi seumur hidupnya. Arkeolog Prancis Profesor Claude Jacques berujar getir, mereka memperjuangkan batu tapi melupakan semangat universal yang seharusnya diwakili batu itu. Bahasa, agama, dan tradisi yang mereka bagi selama 1000 tahun tiba-tiba kalah oleh teriakan "Ini milik kami". Selain itu, ada juga kepentingan material yang nyata. Kawasan sekitar Preah Vihear sangat kaya akan kayu jati, permata, dan potensi pariwisata. Sebelum badai konflik 2008,
Aliran uang dari sektor ini menjadi nadi kehidupan masyarakat perbatasan, terutama di sisi Thailand yang menguasai 90% akses wisata. Setiap hari, puluhan bus penuh turis asing melintasi kota Sisaket, membanjiri restoran keluarga sederhana seperti Krua Fraviharn yang terkenal dengan tom kha kai-nya, mengisi kantong pemandu lokal seperti Pak Somsak yang telah hafal setiap relief candi, dan menyokong pengrajin perak di desa Bantamuen yang menjual replika Garuda Wisnu. Nilainya tak main-main. Thailand meraup 3,2 juta dolar per tahun dari tiket masuk, akomodasi, dan pajak souvenir. Angka yang setara dengan anggaran kesehatan tahunan 3 kabupaten di wilayah itu. Namun gemerlap ekonomi itu runtuh seketika ketika UNESCO menetapkan Preah Vihear sebagai situs warisan dunia milik Kamboja. Pemerintah Thailand tak hanya kehilangan aliran devisa, tapi juga menyaksikan mata pencaharian rakyatnya menguap. Warung-warung di jalur pendakian yang dulu ramai oleh bule berkamera, kini sepi, hanya ditemani jangkrik dan debu. Penginapan Dangrek Homestay milik Ibu Lamai yang dulu selalu penuh, sekarang hanya menyewakan 1-2 kamar kepada wartawan perang, yang tersisa tinggal kenangan. Foto-foto di dinding yang menunjukkan barisan minibus Toyota berwarna cerah mengantri di pos pemeriksaan. Kontras dengan pemandangan terkini tank M113 Thailand yang parkir di tempat yang sama. Di balik hilangnya pendapatan pariwisata, terselip tragedi yang lebih dalam, yaitu perebutan lahan pertanian subur di zona penyangga candi. Di wilayah abu-abu seluas 4,6 km persegi itu, petani miskin dari kedua negara telah bercocok tanam secara turun-temurun, tak peduli dengan garis khayal di peta. Keluarga Meas di Kamboja dan keluarga Bonma di Thailand bahkan saling meminjam alat pertanian selama 3 generasi, hingga militer mengubah sawah mereka menjadi medan tempur. Pada bulan April tahun 2011, nasib buruk menimpa desa Phumsrol di sisi Kamboja. Saat petani sedang memanen padi di terik matahari, hujan artileri Thailand menghujani ladang mereka. Ledakan-ledakan itu menghancurkan lumbung padi yang menyimpan hasil panen setahun. Sekarang tinggal kawah berisi pecahan tempurung kelapa dan butir beras hangus. Hun Sen lalu menggunakan isu Preah Vihear untuk mendongkrak popularitasnya, sementara keluarga Shinawatra membalas dengan retorika keras. Tahun 2025, kebocoran rekaman telepon Paetong Tarn Shinawatra yang merupakan Perdana Menteri Thailand memperkeruh suasana. Dalam rekaman itu, ia menyebut militer Thailand telah lemah karena membiarkan Kamboja menguasai Ta Moan Tom. Rekaman itu bocor ke media Kamboja dan Hun Sen langsung mengecamnya sebagai rasisme terhadap bangsa Khmer. 2 minggu kemudian, insiden ranjau yang melukai tentara Thailand terjadi. Sejarawan Dr. Charnvit Kasetsiri menyebutnya sebagai konflik yang dipicu dendam keluarga, bukan rakyat. Fisik candi sendiri justru menjadi alat perang. Posisi strategis Preah Vihear di puncak bukit membuatnya menjadi benteng alam. Kamboja menempatkan artileri di pelataran candi, mengubah situs suci menjadi pos artileri. Thailand membalas dengan menempatkan sniper di Bukit Pha Mor Satu Daeng yang berhadapan langsung dengan candi. Dalam konflik 2011, meriam Kamboja dari Preah Vihear menghancurkan pasar di Kantaralak, sementara roket Thailand meruntuhkan dinding Ta Moan Tom. Yang lebih ironis, kedua pihak menggunakan teknologi kuno dan modern sekaligus. Thailand memakai drone pengintai untuk memantau pergerakan di Preah Vihear, tapi juga mengerahkan pasukan gajah tradisional untuk patroli di hutan perbatasan. Kamboja memasang ranjau darat produksi Soviet era 1980-an di jalur pendakian menuju candi, ranjau yang sama yang pernah melukai tentara Thailand pada Juli 2025. Ekosistem unik pegunungan Dangrek ikut hancur, sarang burung merak hijau langka di sekitar Ta Moan Tom hangus terbakar, akar-akar jati raksasa terbelah peluru howitzer, dan terasering sawah berundak karya leluhur berubah menjadi kubangan lumpur bercampur darah. Masyarakat adat Kui di kedua perbatasan yang telah menjaga hutan turun-temurun kini terpencar di kamp pengungsian, menyaksikan warisan ekologis mereka binasa. Batu candi mungkin bisa bertahan dari guncangan peluru, tapi keharmonisan antara manusia dan alam yang dibangun selama berabad-abad lenyap dalam sekejap oleh keserakahan yang bersembunyi di balik bendera nasionalisme.
Pada akhirnya, nilai candi terletak pada kemampuannya menjadi cermin identitas. Bagi Kamboja, bangsa yang tubuhnya masih berlubang bekas peluru Khmer Merah, kehilangan candi ini bagai kehilangan bukti terakhir bahwa mereka pernah menjadi kekaisaran agung. Bagi Thailand, menyerahkan Preah Vihear berarti mengakui bahwa peta Thailand Raya yang diajarkan di sekolah-sekolah selama beberapa generasi hanyalah ilusi. Singkatnya, batu-batu ini menjadi narsisisme nasional. Tapi ada kebenaran yang lebih kelam. Konflik ini menguntungkan pihak tertentu. Industri senjata di kedua negara mendapat pesanan besar. Elit politik mengalihkan perhatian publik dari korupsi dan kesenjangan ekonomi. Militer Thailand yang sering dikritik setelah kudeta kembali menjadi pahlawan. Sementara di Kamboja, rezim Hun Sen menggunakan isu ini untuk membungkam oposisi dengan dalih krisis nasional. Seorang biksu tua bernama Venerable Sokon duduk bersila di vihara dekat Siem Reap, matanya menatap kabut pagi yang menyelimuti menara Angkor Wat. "Kau lihat burung gereja itu?" ujarnya suatu pagi kepada muridnya, menunjuk seekor burung yang hinggap di patung dewa. Ia minum dari kolam Kamboja, makan biji di ladang Thailand, dan tidur di pucuk pohon yang akarnya menjalar di kedua negeri. Preah Vihear seperti burung itu bukan milik tanah, tapi milik angin dan langit. Candi ini telah menyaksikan kejatuhan Khmer di abad ke-15, invasi Siam abad ke-18, kolonialisme Prancis abad ke-19, dan kini di abad ke-21, ia menjadi saksi bisu bagaimana manusia mengorbankan nyawa demi ilusi kepemilikan. Ketika warga sipil di pengungsian Surin bertanya, "Kenapa rumah kami hancur demi batu tua?" Tak ada jawaban yang memadai. Mungkin sejarah akan mencatat candi ini sebagai monumen bukan untuk peradaban, tapi untuk kegagalan manusia memahami bahwa batas negara hanyalah garis di pasir, sementara budaya adalah sungai yang mengalir melintasinya. Dan hingga kita menyadari itu, batu akan terus haus akan darah.